Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar anak-anak hebat? Tetap semangat bukan? Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai daftar riwayat hidup. Ada yang sudah pernah mendengar atau melihatnya? Setelah pembelajaran ini, kalian dapat mengetahui cara membuat daftar riwayat hidup dan kegunaannya. Selain itu, kalian juga dapat membuat daftar riwayat hidup kalian sendiri ketika suatu saat dibutuhkan. Nah, sekarang Ibu mau bertanya nih, siapa yang tahu apa saja kegunaan dari daftar riwayat hidup? Ya, jawabannya tepat sekali. Daftar riwayat hidup dapat digunakan untuk keperluan seperti mendaftarkan diri untuk mengikuti lomba, sebagai anggota sebuah tim atau organisasi, pengurus suatu kegiatan, atau melamar sebuah pekerjaan. Setelah mengetahui kegunaan dari daftar riwayat hidup, sekarang apa saja ya yang diperlukan untuk membuat daftar riwayat hidup? Untuk membuat daftar riwayat hidup, diperlukan data diri, pengalaman, keterampilan, prestasi yang diraih, serta informasi penunjang lainnya yang perlu diketahui orang lain. Pada bagian akhir daftar riwayat hidup, disertakan pula tanda tangan. Daftar riwayat hidup dapat ditulis dalam bentuk singkat maupun narasi. Cara mengisi daftar riwayat hidup bisa dengan mengetik di komputer atau dengan ditulis tangan. Berikut ini adalah contoh daftar riwayat hidup yang diketik. Yang pertama, kalian harus menginput pas foto kalian dengan menggunakan pakaian yang rapi. Setelah itu, tulis nama lengkap kalian. Setelah nama lengkap, isikan identitas atau kontak yang bisa dihubungi seperti alamat, kemudian nomor telepon, dan lain-lain. Selanjutnya, jika kalian memiliki sosial media, boleh juga diinput seperti Facebook, Twitter, Line, Instagram, dan lain-lain. Selanjutnya, personal skill, yaitu keterampilan. Misalnya, kalian terampil berbahasa asing. Nah, bisa di situ kalian tuliskan berbahasa Inggris. Nah, kira-kira berapa level keterampilan kalian dalam berbahasa Inggris bisa dituangkan di situ. Atau misalnya keterampilan berbicara di depan umum, misalnya seperti jadi MC, seperti itu boleh kalian tuliskan juga di personal skill atau bagian keterampilan ini. Lalu di sebelah kanan ada pendidikan. Di sana kalian bisa memasukkan riwayat pendidikan kalian. TK-nya di mana, tahun berapa, kemudian SD-nya di SD mana, tahun berapa, seperti itu. Lalu ada ekskul atau organisasi. Di sini kalian dapat menuliskan ekskul atau organisasi yang kalian ikuti baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Jadi kalian tuliskan misalnya mengikuti ekskul karate. Kemudian organisasinya misalnya di luar sekolah kalian bisa mengikuti organisasi Karang Taruna. Seperti itu. Selanjutnya ada pengalaman kerja. Di pengalaman kerja ini untuk daftar riwayat hidup dengan tujuan melamar pekerjaan, di sini bisa dituliskan pengalaman pekerjaan yang pernah dilakukan. Tapi jika untuk kalian yang SD, maka pengalaman kerja tidak perlu dituliskan, tidak apa-apa. Kemudian prestasi.
Di prestasi ini kalian dapat menuliskan prestasi kalian juara berapa, dalam kegiatan apa, dan di tingkat apa. Jika kalian memiliki beberapa prestasi, boleh dicantumkan semuanya di situ. Dan yang terakhir adalah hobi. Hobi yang kalian gemari, kalian cantumkan juga di situ. Lebih dari satu tidak masalah. Gitu. Daftar riwayat hidup secara diketik, formatnya tidak wajib seperti ini, tetapi kalian boleh mengubahnya menjadi semenarik mungkin. Hanya saja isinya atau bagian-bagiannya sama seperti ini. Tetapi kalian bisa mengkreasikan semenarik mungkin merubah tata letaknya, warnanya, dan lain-lain. Untuk membuat daftar riwayat hidup secara diketik seperti contoh, kalian dapat menggunakan komputer, laptop, ataupun smartphone. Di sana akan banyak aplikasi yang dapat kalian terapkan untuk membuat daftar riwayat hidup seperti ini. Pada zaman dahulu ada belangko daftar riwayat hidup. Jadi sudah tercetak tuh riwayat hidupnya. Kita tinggal mengisinya saja dengan tulisan tangan. Isinya sama, bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada identitas seperti nama, agama, alamat, dan lain-lain. Kemudian bagian selanjutnya riwayat pendidikan dari SD, SMP, SMA, dan selanjutnya. Kemudian bagian berikutnya ada pengalaman kerja. Nah, yang bagian terakhir dibubuhi oleh tanda tangan. Jadi untuk format yang seperti ini kita tinggal mengisinya saja dengan tulisan tangan. Tapi untuk saat ini sudah tidak pernah digunakan yang seperti ini. Daftar riwayat hidup juga dapat dibuat dalam bentuk narasi. Denny, silahkan ke depan untuk memberikan narasi lisan mengenai daftar riwayat hidupmu. Baik, Bu. Nama saya Denny Firmansyah. Saya lahir di Jakarta tanggal 15 Juni tahun 2008. Saya adalah anak ketiga dari 5 bersaudara. Tempat tinggal saya saat ini di Jalan Pinang Raya nomor 3, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Saat ini saya kelas 6 di SDN Pondok Labu 01 pagi. Saya pernah juara 1 lomba karate tingkat provinsi. Kegiatan saya saat ini anggota ekstrakurikuler karate dan anggota UKS SDN Pondok Labu 01 pagi. Baik, terima kasih Denny. Silahkan duduk kembali. Baik, Bu, sama-sama. Terima kasih ya. Itulah materi kita pada hari ini. Jadi, kesimpulannya bahwa daftar riwayat hidup dapat digunakan untuk berbagai hal, seperti mengikuti perlombaan dan melamar pekerjaan. Dengan membuat daftar riwayat hidup, kita dapat mengenalkan diri kita kepada orang lain, terutama kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian untuk saat ini maupun ke depannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.